channel Semile TV. Jadi kita ada beberapa kali podcast, ada banyak permintaan nih, minta coba hadirkan dong orang tergila di Sumatera Barat. Maksudnya gimana ya, hadirkan orang gila Sumatera Barat yang benar-benar gila dalam tanda kutip tentang wisata. Kita sambut dengan bahagia Brother Semile, Mr. Zuhrizul Caniago. Oke. Thank you, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Keren nih Deddy Corbuzier-nya Sumatera Barat, keren nih. Wede. Tersanjung ini. Selamat datang, brother, di channel Semile. Sebenarnya channel Keren, Semile. selamat untuk channelnya. Udah lama channelnya, tapi belum kita blow up, kita flow up. Konten-konten apa yang bisa masuk, konten-konten apa yang bisa kita tayangkan untuk pemirsa yang menyaksikan channel Semile TV. Kalau di kita keren. Kalau di kita itu ada tagline-nya gini, brother. Experience Tourism Explorer. Artinya kegiatan Semile kan di IL, Experience Learning. Jadi kita gabungkan dengan konsep experience atau pengalaman, kita explore dan kita bagikan wisata ke seluruh pemirsa channel Semile TV gitu, brother. Wah, keren. Nah, ini nih banyak WA masuk. Cobalah sesekali hadirkan pakar wisata Sumatera Barat yang cetar membahana badai. Kita coba sedikit bahas dari beberapa hal yang kita sekarang ini kan saat pandemi seperti ini, habis itu kita kaitkan juga dengan wisata Sumatera Barat yang akhir-akhir ini memang cukup, ya mohon maaf, dampak mungkin bukan di saya sendiri ya, karena dari kemarin kita podcast dengan teman-teman penggiat wisata ya, semuanya kena dampaknya, brother. Ya, benar. Bukan hanya di Sumatera Barat, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Dunia, ya benar. Dampak COVID itu luar biasa. Nah, coba nih, ataukah kita nanti mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan sama brother yang katanya dalam tanda kutip orang gilanya wisata Sumatera Barat. Jadi teman-teman semuanya, beliau ini Mr. Zuhrizul atau Brother Semile ini adalah salah satu owner dari Ikar Satur, salah satu owner juga dari Lawang Park, dan penggiat wisata Sumatera Barat. Ini beliau. Ayo silakanlah, brother. Apa yang kita bisa bagi di channelnya Semile ini? Seluruh dunia memang merasakan kondisi yang tanpa diduga-duga. Betul. Tanpa diduga-duga. Betul. Nah, banyak hal memang yang menjadi keprihatinan kita bersama hari ini. Ya. Karena seumur hidup, sejak lahir baru kali ini yang objek wisata tutup. Ya. Seluruh mungkin bro juga merasakan, sejak lahir baru kali ini merasakan ya. Betul. Yang seluruh dunia objek wisata. Betul. Benar-benar kelas. Ini ya beli sayur pakai online. Ya. Dan terhenti seluruh kegiatan ekonomi. Nah, ini yang membuat suatu kondisi di rumah, bukan di rumah dalam kondisi kalau 98 itu beda. Kita masih bisa beraktivitas. Ya, betul. Ekonomi masih berjalan. Nah, ini disuruh di rumah, terus lagi dalam kecemasan. Jadi bertubi-tubi. Iya. Semua memang hanya satu kata untuk hari ini, orang Minang bilang itu basaba. Wis, basaba apa artinya itu? Basaba, brother. Basaba dan jangan lupa bahagia. Ya. Nah, ini yang penting. Nah, aku sebelum lanjutin, aku nanya dulu ini. Itu kata-kata jangan lupa bahagia itu dari mana? Harus jelas dulu. Boleh. Jadi jangan lupa bahagia itu sebenarnya tagline Arsaloka itu kan to save beyond expectation. Jadi
Arsa loka itu apa? Arsa itu bahagia, loka itu dunia. Jadi kalau kita gabungkan adalah wisata berbasis experience, tapi dalam konteks untuk kebahagiaan semuanya. Tagar-tagar apalah kira-kiranya yang bagus ya untuk supaya kita bisa berbagi kebahagiaan. Nah, saya Ya, belajarlah dari you, brother. sudah. Kita Well, mencari kita kena tuduh mencari pula tuh. bahasa yang sekiranya orang lain itu apa namanya ya, penasaran. Apa sih sebenarnya? Habis itu semila cari-cari akhirnya ketemulah. Jangan lupa bahagia. Karena Jangan lupa bahagia. ya, jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu adalah hak seluruh warga masyarakat Indonesia. Dan jangan dicari bahagia itu. Kenapa? Kalau kita cari bahagia itu tidak akan ketemu. Ciptakanlah bahagia. Bersama siapa? Bersama Arsa Loka. Sudah. Keren, keren, keren. Nah ini penting di masa-masa ini. Wah kalau lupa bahagia, waduh, bisa ketawa lihat AC terbang, bro. Betul, betul, betul. Nah gimana enggak? Orang disuruh di rumah. Ya, Ini siapapun sekarang pendapatan tidak ada. ya, Kemarin teman dari sembako. Wah enak ya sekarang. Jual sembako, orang pada beli sembako. ya, ya, ya. Wah, Pak Zul ini kan sembako udah dibeli pemerintah, udah Ya. diantar langsung. Ya. Nah, ke kitanya nggak dapat lagi, orang nggak belanja lagi. Ya. Wah, benar juga ya, tukang sembako pun kena. Ya, betul, Kan di masa betul, sekarang, nah seluruh aspek memang. Nah, kenapa saya bilang memang sabar, seluruh aspek memang dari segi imun. Saya kasih tahu ini periode ada 4 periode atau 3 periode lah saya kasih ya. Ya. Untuk kondisi saat ini. Presiden mengatakan Juni atau Juli mulailah perlahan dibuka. Nah, aku mikir nih Juni keren juga nih. Artinya kita masih udah bisa survive nih Juni. Udah mulai ada pemasukan gitu ya, menyambung hidup ya. Kalau enggak nih bisa ngerokok setengah satu hari ini, setengah batang. Ya beda lah bro. Ya. Apalagi ada beberapa sekarang bukan masalah ekonomi kecil yang kena itu malah menengah bro. Karena di samping dia memikirkan diri, keluarga, dia juga memikirkan orang-orang lain. Ya. Kemarin bilang, Pak Zul, nah ini kalau berhenti bekerja, kalau masa-masa normal, saya masih bisa kerja yang lain. Ya kan? Ya. Nah, kalau saat sekarang orang pengurangan semua tenaga kerja. So saya mau makan apa? Saya bilang. Ya, betul. Berat kan? Ya. Nah, akhirnya memang kalangan menengah itu yang berat sekali itu karena di samping diri pribadi dia juga harus memikirkan banyak orang untuk menyambung hidup. Nah, ini masalah. Jadi bro tanya tadi apa tema yang paling bagus untuk dibahas? Iya. Saya spontan aja, bahasa bang. Gitu ya. Betul. Nah, nggak ada lebih dari itu. Tapi gini, brother. Orang mungkin basaba itu dalam filosof Minangkabau atau mungkin ada arti tersendiri dari you yang sekiranya apa sih sebenarnya basaba tadi? Saya tertarik dengan sejarahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sepulang dia menuntut ilmu dari luar, pulang ke Indonesia, pelajaran yang pertama diajarkan itu adalah bersabar. Itu 3 tahun. So murid-muridnya bertanya, why ini pelajaran bersabar yang harus dipelajari. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, Anda tidak akan bisa mempelajari ilmu-ilmu lainnya kalau Anda tidak bisa mengendalikan diri. Kalau Anda tidak bisa mengetahui penyadaran emosional Anda terhadap apapun, terhadap lingkungan, dan bersabar ini bukan cuma pengendalian diri, pengendalian bagaimana kita juga beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana kita juga berkomunikasi dengan orang-orang lain, memahami emosi orang lain terhadap
apalagi dalam kondisi COVID sekarang ini gitu kan. Ya, betul. Nah, ini memang tidak ada ilmu yang bisa dipelajari hari ini selain ilmu untuk bersabar. Tidak ada selain itu. Coba kalau kita bikin judulnya sekarang strategi marketing kan dilempari pakai botol kita, bro. Iya, Ini marketing apa lagi nih? Iya. Untuk apa kayak gitu ya? Sekarang memang betul, brother. Tapi dampak dari COVID ini memang sangat luar biasa. Artinya ilmu apapun nggak mempan sekarang, brother. Nggak mempan. Tapi yang disampaikan brother tadi adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menyampaikan ke murid-muridnya bahwa ilmu yang paling bagus di saat seperti ini adalah bersabar. Kalau bahasa Indonesianya yang baik. Stimulus dari luar itu, respon dari luar itu apa yang kita lihat? Yang pertama. Betul. Kita melihat orang kedai-kedai semua ditutup, artinya emosi kita mulai mengirimkan stimulus ke talamus kita di otak. Jadi di otak kita itu ada talamus yang menerima emosi. Nah, apa yang kita dengar hari ini setiap hari, walaupun di TV, di radio, termasuk di YouTuber bro ini, semuanya permasalahan, kondisi negara, kondisi apapun lah mengenai ekonomi segala macam, dan ada worst case skenario ke depan itu seperti apa. Apakah nanti Juni, kalau tidak Juni mungkin awal Januari. So awal Januari nanti Korea hari ini dia sudah mulai buka mall dia, tapi hari ini dia tutup lagi. Karena ada satu orang lagi yang terdampak. Nah, ini berkelanjutan terus. Jadi unprediction. Tidak ada yang jelas dalam kondisi hari ini. Nah, yang membuat nalar kita hilang, pada akhirnya orang-orang melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar nalar dia, bisa akhirnya tidak hati-hati, dia tidak sabar. Kekuatan, saya bilang ada 3 kekuatan yang harus ini sekarang. Yang pertama imun, 3I. Oke. Imun. Yang kedua iman. Oh ya, perlu banget. Yang ketiga ini menarik nih, masalah imin. Jangan main-main, bro. Imin pun kena sekarang, bro. Iya. Bro. Jangan main-main, bro, dengan imin. Oke, nah, yang keempat itu inovasi atau dia mempunyai ide. Jadi dari 4 I itu, kalau salah satunya dia tidak bisa handle, nah ini berat. Bro termasuk yang hebat. Terima kasih. Artinya kita menjadi golongan tidak termasuk orang yang 3 juta terdampak hari ini. Karena imun kita bagus ya. Betul. Ini kalau tidak tenangkan diri sejenak apa yang terjadi, di satu sisi imun kita disuruh kuat. Tapi di satu sisi, untuk menguatkan imun ini, kita tidak mempunyai penghasilan. Benar ya? Betul. Nah, jadi ada 2 hal yang kontradiktif yang harus kita lalui secara bersamaan. Oke. Nah, kalau tidak pandai-pandai untuk, sebetulnya imunitas itu bukan hanya permasalahan sesuap nasi. Rasa-rasa yang ada di diri itu tidak seperti yang bro sampaikan tadi, yang masih bahagia itu imunnya masih kuat. Iya, siap. Karena tubuh memproduksi penangkalnya dengan dia berbahagia, akhirnya imun dia menjadi kuat. Nah, yang kedua itu iman. Masalah iman. Nah, ini saya mungkin hari ini kita mempunyai kesempatan luas untuk bertanya. Sebab ada satu anak-anak, bro. Ya, siap. Dia pergi ke pasar, dia nggak punya sandal. Nah, sampai di jalan, di pasar, dia lihat orang nggak punya kaki. Apakah dia masih bersedih?
Iya. Nah, setelah dia berjalan lagi, saya tidak mempunyai sandal, ada orang di pasar yang tidak mempunyai kaki. Iya. So, dia jalan lagi, setelah 500 meter, ternyata ada lagi orang yang tidak mempunyai kaki, tapi dua-duanya nggak ada. Oh, berarti dua kakinya udah nggak ada gitu ya? Udah nggak ada. Oke. So, ditanya sama orang yang punya satu kaki itu, Anda masih berbahagia atau masih sedih? So, Ya. sekarang saya bahagia. Kata yang punya satu kaki gitu ya? Kata yang punya satu kaki. Iya, 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 iya. Lu bayangin, kita ini kayak Bruno enak, bangun pagi masih sehat. Iya. Nah, apa inti dari sabar itu? Bersyukur. Oke. Ini kadangkala di rumah itu begitu ekonomi kurang bagus, kadang-kadang hubungan keluarga itu jadi sering ribut. Betul nggak, Bro? Wah, betul, 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 betul. Biasanya dapat 10.000, hari ini dapat 2.000. Nah, ini menjadi apa ya? Bumerang jadinya. Biasanya kopi ini bisa agak pahit dikit, ini udah mulai jalan. Karena mulai dihitung kopi. Karena iminnya kurang gitu ya. Nah, banyak hal karena memang berpikir akhirnya lupa bahagia tadi, Bro. Oh, siap. Lupa menjadi bahagia. Lupa untuk menjadi bahagia gitu ya. So, benar. Muncul berbagai masalah karena kembali ke otak kita itu tadi ada talamus namanya. Respon misalnya yang biasanya normal sekarang ada masalah di masalah finansial, masalah di gejolak emosi, pada akhirnya di otak kita ada namanya amigdala, itu otak emosi ya. Ya, betul, betul. Otak emosi, dan ketika itu terjadi, terjadilah pembajakan amigdala. Karena rasio tidak bisa berpikir lagi, yang dilakoni di otak kita ini di neokortek ya, di otak kita ada namanya neokortek. Nah, dia tidak menjadi daya nalar lagi untuk mengambil suatu keputusan yang jernih. Ya, siap. Nah, ketika rasio tidak berjalan lagi, rasio dalam artian begini, setelah kejadian begini, ini hikmahnya hari ini saya bisa berkumpul sama keluarga. Ya. Oh, hari ini mungkin virus tauhid, ini Tuhan suruh alam ini berhenti dulu sejenak. Istirahat gitu ya. Segarkan dulu udaranya. Iya. Ini suatu pause. Nah, Tuhan kasih pause dulu. Ya, ya. Agar eksploitasi tentang manusia, eksploitasi tentang alam ini kita dihentikan dulu. Nah, betul. Kalau otak nalarnya jalan. So, sekarang kortek juga memberikan sinyal kepada emosi kita. Nah, ini suatu kondisi yang kita disuruh introspeksi diri. Iya. Apakah selama ini kita merasa tingkat kesombongan kita dengan apa yang kita dapatkan mulai muncul. Iya. Tadinya kita orangnya selalu tidak menonjolkan diri. Nah, sekarang dinilai semuanya. Apakah dia memberi bantuannya satu sembako, foto-fotonya 70 misalnya. Nah, kita bisa saja bermuka manis hari ini, Bro. Ya, siap. Saja tersenyum. Tapi ujian sesungguhnya itu kan apakah antara hati dengan otak kita ini kan dia benar-benar sejalan. Sinkron ya. Nah, sinkron dia. Iya. Pada akhirnya dia merasa bahagia. Nah, ini terjadi karena ada pembajakan emosi di dalam otak kita, di mana ada kelenjar limbik di otak ini yang dia itu menyimpan berbagai macam emosi. Ada di situ sedih, marah, empati ada di situ, di kelenjar limbik itu.
yang dia menyimpan memori-memori masa lalu kita. Iya, brother. Jadi tadi kita bahas 4I. Yang pertama adalah imun. Oke. Imunitas kita. Yang Ya. tadi dijabarkan sama brother kita yang luar biasa. Yang kedua adalah iman. Kalau kita tidak iman, ya apa jadinya dunia kan gitu. Oh iya, bisa ketawa lihat Asweda Bang. Iya. Yang ketiga imin atau apa brother kira-kira? Imin. Ini lebih kepada interpersonal, permasalahan-permasalahan di dalam lingkungan kecil kita lah gitu ya. Ibaratnya keluarga kayak gitu ya. Nah, betul. Kadang-kadang dalam kondisi seperti ini, anak kita minta beli ini, beli ini. Nah, kalau tidak bisa mengendalikan emosi, itu bisa saja menyebabkan situasi yang membekas pada anak. Trauma jadi trauma, karena bisa saja terjadi pembentakan, karena ini ada pembajakan emosi. Artinya pembajakan emosi ini begini, dia langsung keluar tanpa melalui dicerna dulu di otak kita. Disaring gitu ya? Disaring. Nah, kalau jadi dia spontan, bisa saja misalnya anak kita orang dilarang keluar sekarang, dia pulang jam 10 malam, tanpa kita bertanya dia ngapain keluar, kenapa terlambat, kita sudah langsung tampar itu anak. Nah, ini yang dimaksud saya tadi itu pembajakan emosi. Seperti itu kira-kira. Misalnya dan itu, nah kalau kita bisa mengendalikan apa yang menjadi Tuhan kasih kita, ada korteks, ada amigdala. Nah, itu kita berpikir dengan jangan-jangan nih anak saya dia tadi ada mengantarkan temannya ke rumah sakit, kira seperti itu. Bisa jadi anak saya tadi itu dia ada masalah di jalan, ada problem. Nah, pada akhirnya ketika otak bekerja, nah itu bisa dikontrol. Itu yang tadi hasutan yang tidak terlihat tadi itu. Oke. Tadi kan ada pengaruh evil spot, hasutan, ada God spot. God spot ini titik yang masalah iman tadi itu, bahwa orang sabar itu dia derajat dia paling tinggi. Nah, itu kira-kira pembajakan yang terjadi di kondisi pandemik ini. Sering terjadi pembajakan emosional, pembajakan amigdala ini. Oke. Orang cenderung mengambil jalur shortcut. Shortcut itu maksudnya begitu stimulus, dia mendapatkan informasi tanpa dia cerna betul, pada akhirnya dia membaca informasi apakah itu hoax atau apa, dia langsung bersikap. Langsung action gitu ya? Langsung escape. Dia tidak klarifikasi dulu, dia tidak memanggil God spot-nya. Nah, sementara kita di otak kita ini ada God spot yang boleh kita panggil. 4I yang terakhir. Insting. Nah, ini di masa pandemik ini saya kasih ilustrasi gini, bro. Ya. Ada 3 periode yang harus kita lewati ya. Ya. Periode optimis. Yang pertama itu optimis. Nah, optimis ini saya kasih gambaran dari pemerintah itu Juni. Ya. Oh, Juni besok berarti sudah clear pandemi ini. Oke, ya. Tapi mendapatkan penghasilan di Lebaran udah. Itu lewat. Jangan berharap lagi dalam masa pandemi ini. Maksudnya yang tadi yang dimaksud mendapatkan di Lebaran itu gimana tuh maksudnya tuh? Karena memang pemerintah PSBB itu masih berjalan sampai 29 Mei. Seluruh objek wisata itu tutup. Oke. 29 Mei untuk tempat wisata kayak Lawang Pak, kayak yang lain-lain lah. Semuanya ya. Nah, itu berdampak kepada orang yang jualan, UMKM. Ya. Di Bukit Tinggi itu kan kadang-kadang dengan Lebaran itu dia bisa hidup sampai 3 bulan dari pendapatan Lebaran itu. Ya. Ada orang-orang yang memang di masa Lebaran itu dia mengumpulkan uang,
Panen Nah bahasanya ini gitu ya. udah itu lewat panen ya. Itu sudahlah, itu sudah terlewati. Nah di periode inovasi optimis ini mungkin Juni, Ya. insting seorang pelaku usaha itu sudah mulai Bergerak ya. dia putar-putar otak. Kira-kira setelah pandemi ini orang suka pariwisata seperti apa atau usaha seperti apa yang orang suka. Mungkin orang lebih suka misalnya destinasi yang dia itu higienis dia lebih tinggi. Oke. Ya, kebersihan toiletnya bagus. Terus tempat-tempat wisata yang tidak orang mass tourism. Mass tourism artinya orang-orang yang ramai di situ. Yang umum gitu ya? Yang umum. Mungkin itu akan dihindari dulu di masa awal ya. Iya. Dihindari dulu oleh. Sementara di satu sisi orang ingin untuk refresh. Mengunjungi destinasi-destinasi untuk dia mulai menghilangkan kejenuhan. Tapi mereka memilih. Nah, ini insting seorang pelaku usaha sudah mulai berpikir. Oke. Mungkin teman-teman sudah mulai memberi suatu program-program yang memang dalam skala kecil, mungkin maksimal 10 orang dia bawa ke satu tempat dan orangnya tidak bercampur. Misalnya 10 orang itu cuman keluarga-keluarga mereka. Pergi ke suatu tempat, karena kalau bercampur dengan orang lain muncul ketakutan mungkin ya. Ketakutan lagi ya. Iya. Karena Juni itu diprediksi masih ada orang yang terpapar virus. Oke. Jadi orang masih berpikir 2 kali untuk melakukan perjalanan untuk bercampur dengan orang lain. Nah, di sini pelaku usaha sudah mulai memikirkan, saya lebih cenderung ini yang akan laris ke depan itu seperti wisata minat khusus dengan jumlah orang yang tidak banyak. Dia bisa menjadikan trip mereka itu sebagai quality of life. Ya. Untuk dia bisa, supaya dia tidak lupa bahagia itu tadi. Yes, siap. siap. Oke. Jadi periode kedua. Oke. Itu saya prediksi di awal di Desember mungkin bisa New Year, liburan New Year. Ya. Itu moderat. Oke. Itu di masa moderat, mungkin di liburan Desember. Tapi tetap saja orang dengan kondisi ekonomi seperti ini pasarnya itu mungkin lebih kepada wisatawan lokal. Nah, mungkin bisa saja untuk mengharapkan inbound tour orang-orang dari luar negeri, karena banyak yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhinya. Nah, misalnya sekarang ekonomi menurun nih. Artinya orang mesti saving dulu. 2 bulan atau 3 bulan untuk dia melakukan perjalanan jarak jauh. Tapi lokal mungkin mereka karena spending money-nya tidak terlalu banyak, mungkin bisa melakukan perjalanan. Kira seperti itu. Nah, yang ketiga, brother? Saya ambil pesimis itu kalau kita pandemi itu dimulai Maret di Indonesia, mungkin April. Kita ambil 1 tahun, itu masa pesimis. April tahun 2021. 2021, itu pesimis di situ. Dan bahkan beberapa teman-teman di IATA itu memikirkan kita mesti survive sampai 2 tahun ke depan. Itu pesimisnya ya. Karena begini, seperti yang terjadi di Korea sekarang. Korea itu dia sudah mulai buka mall dia, klub dia, coffee shop dia buka. Nah, hari ini ketika 1 orang terdampak lagi, nah itu pemerintah close lagi. Ya. Nah, misalnya Desember ini mulai dibuka semuanya.
So waktu Desember itu TV menyiarkan lagi bahwa ada lagi sekitar 2-3 orang terdampak misal ya. Ya. Nah itu mempengaruhi psikis orang untuk melakukan trade. Oke, oke. Nah muncullah di otak dia ini jangan-jangan lagi. Ini jangan-jangan kalau kita ini kena lagi nanti. Itu bahwa dia di otak dia, alam bawah sadar dia itu mengatakan bahwa ini situasi sebenarnya belum betul-betul aman gitu. Iya. Ya udah, ini karena kita mengadakan perjalanan ini, kita membawa anak-anak yang kita tidak tahu imunitasnya kuat atau tidak, kita bawa orang tua, nah lebih baik kita stay at home. Betul. Dan jangan lupa bahagia di rumah gitu. Nah, berat memang, maka insting bisnis di sini ketika kita mengambil moderat ya. Ya. Nah, sebagai pelaku bisnis, insting dia harus jalan. So, saya sekarang punya saving misalnya 10 juta. Ya. Nah, 10 juta kalau kita ambil moderatnya itu Januari, artinya ada sekitar 8 bulan. Oke. Nah, 8 bulan itu berarti saya bisa bertahan dengan manajemen krisis. Uang yang boleh saya keluarkan dalam per bulan itu cuma 1.250.000, kira seperti itu. Paling banyak gitu ya, karena savingnya cuma 10 juta gitu ya. Betul. Nah, ini sudah sama kayak orang-orang luar pergi traveling. Ya. Orang luar itu traveling dia cut misalnya dalam 1 hari itu dia ngabisin 300 US. Ya. Nah udah, ketika 300 US itu sudah sampai di situ, udah termasuk hotelnya, makannya, dia tahan yang lain-lainnya, udah. Karena dia memprediksi perjalanan dia itu ada misalnya 15 hari. Ya. Kalau lewat dari segini spending money dia, ini dia bisa menjadi gamble, kira seperti itu. Oke. Nah, pelaku wisata dalam manajemen krisis ini, insting di sini yang ketiga, yang keempat saya bilang ini, ya. Apa ya? Sudah mulai berinovasi. Insting dia ini kayaknya kalau untuk 1.500.000 per bulan kemungkinan cash outflow saya tidak mungkin lebih dari itu. Mana lagi listrik. Ya. Nah, sudah mulai berinovasi, memikirkan pendapatan tambahan. Kira seperti itu. Iya. Jadi ini emosinya dipancing karena di sini orang-orang yang secara emosional dia selama ini suka menyombongkan diri, dia ego, dia gengsi. Nah, ini kolap. Oke. Wah, nggak mungkin. Di Australia hari ini seorang pramugari itu jualan di supermarket. Seorang pramugari. Nah, seorang pilot sekarang di Australia itu, Australia atau mana, pilot itu nganterin makanan ke rumah-rumah orang untuk penyambung hidupnya. Oke. Nah, itu yang dinamakan insting ketika dalam manajemen krisis kita statistik keuangan itu tidak memenuhi untuk kita bertahan di level moderat. Level moderat tadi Desember ya. Ya. Nah, ini inovasi kita di I yang keempat tadi itu saya katakan inovasi itu sudah mulai berpikir. Menarik. Kemarin saya mendapatkan WA, Pak, ini saya bikin kue untuk berbuka. Kadang-kadang di rumah orang-orang itu dia tidak takut ke pasar untuk membeli bahan, dia senang dianterin. Ya. Nah, saya pesan itu, nah ya nggak banyak, 60.000. Ya. Terus dia suruh orang anterin ke rumah. Ya. Padahal dia seorang sekretaris di salah satu perusahaan yang besar lah di Padang ini. Iya. Berarti itu kalau Semile gambarkan itu adalah kehidupan baru gitu, atau bahasa kerennya sekarang mungkin new normal mungkin ya, brother. Betul. Memang diprediksi pasca COVID ini akan terjadi perubahan pola hidup, perubahan perilaku bisnis.
Ya. Perubahan mindset orang terhadap keuangan. Nah, ini mempengaruhi seorang trainer misalnya. So Ya. sekarang dia boleh bagi trainer untuk free webinar Ya. atau free dengan dengan Zoom, Ya. virtual meeting. Ya. So ketika orang senang dengan materi-materi dia, Mm-mm. dia boleh ambil di kelas dia itu 200 atau 150.000 per orang, Ya. baru bisa mendapatkan ID Password. Zoom untuk passwordnya. Oke, Nah, oke. sudah mulai berpikir seperti itu bagi misalnya seorang trainer. Iya, Nah, iya. sayangnya untuk berwisata kan nggak bisa online, bro. Ini masalah kita, bro. Atau gini gimana, brother? Ya, Kita kemarin sih Semila ada pernah melihat kondisi pemaparan dari Pak Menteri ya, Mas Menteri, brother kita. oke. Oke. Eh, kita sebagai orang kreatif itu jangan sampai terpaku dalam masa pandemi seperti ini. Tidak, maksudnya bahasanya mungkin yang Semila cerna adalah kreativitas kita jangan sampai stop sampai di situ, gitulah. Oke, oke. Nah, Semile tadi kalau trainer-trainer itu kan bahasanya memberikan pelatihan-pelatihan, training-training secara virtual. Kenapa kita tidak Oke. buat tempat wisata secara virtual tadi? Oke. Jadi secara tidak langsung adalah kita datangin satu tempat atau mungkin dengan video yang lama atau mungkin yang baru kita ambil, habis itu nanti kita coba pampangin ke teman-teman penikmat ini channel tertentu lah, itu nanti akan coba kita gambarkan. Inilah kondisi yang baru di tempat wisata tadi. Gitu. Contoh yang saya dengar kan ada sahabat saya, beliau mempunyai tempat wisata yang sekarang close. Nah, di Oke. sampingnya itu lagi membuat wisata kafe wisata, artinya membuat bisa kopi atau mungkin Oke. apa dan sebagainya. Nah, di situ mungkin kita bisa zoom, kita shoot dan sebagainya. Nanti kita akan bagikan. Di sini loh kondisinya kayak gitu. Mungkin kayak gitu atau gimana, brother? Ya, semuanya memungkinkan, bro. Artinya selagi kreativitas unlimited untuk sebuah kreativitas ya. Ya. Nah, permasalahan sekarang dia mempunyai nilai jual atau tidak itu persoalan lain ya dengan kondisi seperti ini. Tapi optimisme tetap harus dilakukan dengan kondisi ini. Yang penting sehari ini kan sesuatu yang halal dikerjakan gitu ya. Di Betul, samping betul. mempersiapkan diri untuk ketika ini booming lagi ke depan, kita sudah mempunyai program-program yang layak untuk kita Sajikan. jual gitu. Iya, betul. Untuk disajikan secara di samping kita juga mengintrospeksi diri momennya hari ini, apa-apa yang kurang selama ini kita perbaiki. Tapi apapun dalam manajemen krisis, ada teman saya kemarin seorang manajer, enggak mungkin Pak Zul kita ikut prakerja itu kan untuk level-level teman-teman yang nganggur. So sekarang hari ini tidak ada yang tidak mungkin. Mau level manajer, ketika kita membutuhkan ya sudah. Karena mohon maaf, brother. Sekarang ini saya sendiri, mungkin Ya, yang lain-lain sudah resmi menjadi pengangguran. sudah. Jangan. Iya, sudah hampir lupa bahagia. Ini Iya. masalahnya. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang kita harus kreatif menciptakan inovasi-inovasi yang berbeda. Betul. Artinya Betul. normalnya Semile mungkin dulu sekarang ini lagi dalam kegiatan capacity building. Oke. Menghandle capacity building sampai kadang kalau 3 hari 2 malam berarti 3 hari 2 malam tadi lagi sibuk-sibuknya lagi ngurusin capacity building. Atau mungkin Oke. sekarang Semile lagi sibuk-sibuknya di laut mengkeker-keker penyu, Oke. penyu naik dan sebagainya. Nah, sekarang boro-boro mau keluar. Nah, hal itulah kita coba apa sih yang bisa kita manfaatkan, apa yang kita bisa perbuat
supaya bisa kreativitas kita tidak mentok di situ. Kayaknya ngobrol sama brother ini nggak akan selesainya ini kalau menerus. Karena jujur memang ada beberapa hal yang sekiranya kita bisa bagikan ke teman-teman channel kita, Semile TV. Kita harus punya 4 I. 1 iman, imun. Pertama imun. Yang Imun dulu ya. Imun. Yang kedua adalah iman. Yang ketiga imin atau introspeksi. Interpersonal lah ya. Interpersonal. Yang terakhir adalah inovasi. Oke. Jadi kecerdasan kita, kreativitas kita, dan sebagainya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, tadi udah disampaikan bahwa next COVID, kita harus ada 3 hal tadi kalau tidak salah. Yang pertama, optimis. Ya. Yang kedua, masa middle atau moderatnya di bulan Desember ya, mulai bergerak lagi, ada cash inflow di situ. Dan yang terakhir adalah pesimisnya itu bisa setahun, bisa 2 tahun. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai penggiat wisata, apalagi yang namanya wisata dalam tanda kutip, wisata orang-orang yang dalam gabungan orang-orang gila, pasti mempunyai target, mempunyai beberapa hal yang bisa kita manfaatkan, kita bisa menyiapkan untuk setelah season pandemi ini. Mungkin kayak gitu ya, brother? Betul, bro. Kita cukupkan sekian dahulu. Ya, mungkin nanti ada part, sekarang ini kan part 1, brother. Yes. Next ada part 2 bersama Mr. Zurizul Saniago. Mungkin gitu ya. Ada part 2, ada part 3, ada part 4, part 5, dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya, brother. Dengan senang hati, brother. Sebab ada 3 yang akan membantu kita. Apa yang bro lakukan hari ini adalah kita mendapatkan sesuatu baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang. Terus saya standing applause buat bro. Siap, terima kasih. Kita selalu menginspirasi orang banyak. Amin. Dan jadikan jari-jari itu untuk minimal membuat orang untuk jangan sampai lupa bahagia. Yes, ya. Thank you, bro. Oke, jadi pemirsa Semile TV atau channel Erik Semile TV, kalau seandainya perbincangan kita di channel ini bersama brother saya, orang sukses Sumatera Barat, mudah-mudahan bisa ya menginspirasi dari teman-teman. Kalau bermanfaat silakan like, komen, jangan lupa subscribe dan share ke media sosial teman-teman. Oke, brother, terima kasih. Salam buat keluarga, dan satu lagi yang penting jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Ini penting, jangan lupa bahagia. Ya, kalau di Arsaloka jangan lupa bahagia, tapi kalau di channel Semile ke laut aja. Tuh. Oke, terima kasih, brother. See you, goodbye. Thank you, bro. Oke, terima kasih.